Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, latarkabunna tabaqan an tabaq. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi umat Islam akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita harus menyambut gembira karena banyak sekali rahmat Allah yang diberikan kepada kita di bulan tersebut. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu harta. Kemudian secara khusus Allah berfirman dalam hadis qudsi yang bunyinya seperti ini, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap kebaikan itu akan dihargai dengan 10 kelipatan minimal, bahkan hingga sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa itu adalah untukku Allah, dan aku yang akan memberikan pahala untuk puasa tersebut. Bulan Ramadan dihadirkan untuk kita umat Islam, salah satunya adalah agar kita meningkatkan kualitas hidup kita. Pada awal khutbah saya sudah menyampaikan surat Insyiqaq ayat 19 yang artinya sungguh kamu akan menjalani kehidupan tingkat demi tingkat. Jadi kita memang menjalani kehidupan harus selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kualitas ibadah puasa harus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita mencoba melihat pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan ada 3 tingkatan kualitas puasa manusia. Yang pertama adalah puasa yang umum, tingkat yang paling bawah. Kemudian tingkat yang kedua adalah puasa khusus. Kemudian tingkat yang paling tinggi adalah puasa khusus dan khusus. Puasa tingkat pertama atau shaumul umum adalah puasa orang awam. Pada puasa ini kebanyakan manusia hanya menahan haus dan lapar serta hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian puasa tingkat yang kedua adalah puasa yang khusus, adalah orang-orang spesial. Dalam melaksanakan puasa tidak hanya menahan haus, menahan lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan, mengontrol pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan segala anggota badan dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian tingkat yang ketiga, khususnya khusus adalah tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal yang bersifat ukhrawi atau keakhiratan. Menahan pikirannya dari masalah keduniawian, mengontrol dirinya untuk tidak semata-mata mengejar dunia, serta menjaga diri dari berpikir berharap kepada selain Allah. Mari kita introspeksi jamaah sekalian. Tahun kemarin puasa kita seperti apa? Jangan sampai puasa kita hanya sama saja dengan tahun lalu. Kita harus punya target bahwa puasa ini harus lebih baik. Kalau misalnya toh tahun lalu alhamdulillah kita sudah puasa khusus, berarti tahun ini harus yang lebih khusus lagi. Hal-hal yang sifatnya keduniawian memang harus segera kita minimalkan. Seperti kalau kita berdoa setiap hari itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Kalau dibagi 3 itu akhirat 2/3, sedangkan dunia hanya 1/3. Kalau kita memang, apalagi mohon maaf yang usianya sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ketika secara fisik kita sudah menurun fungsinya, kekuatannya, itu adalah panggilan dari Allah bahwa kita itu sudah bukan saatnya lagi menikmati hal-hal yang sifatnya fisik. Kalau toh kita diberi oleh Allah harta, diberikan rizki yang berlebih, tidak semata-mata kita pakai sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, Ramadan tahun depan, dan depan lagi masih diberikan pertemuan dengan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati